Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu wali santri, santriwati, santri dan santriwati yang saya cintai, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa langsungkan ujian akhir semester di semester ganjil ini dalam rangka mengevaluasi semua kegiatan pondok pesantren selama beberapa bulan. Perlu dimaklumi oleh Bapak Ibu wali santri, jadi ujian seperti ini rutin kita lakukan dalam 2 kali setahun untuk memastikan tingkat pencapaian dan kemampuan anak-anak kita, terutama dalam bidang tahfiz di dalam menghafal Al-Quran. Nah, untuk kali ini perlu dimaklumi oleh Bapak Ibu wali santri, sudah 2 tahun kita melaksanakan ujian tahfiz, pendidikan tahfiz dengan secara sukarela, mengharapkan kesadaran anak-anak kita, namun hasilnya belum maksimal. Tidak maksimal karena pada ujian-ujian terdahulu tidak ada sanksi yang memberatkan kepada anak-anak kita, apakah mereka mencapai target hafalannya atau hafal atau tidak ada. Sehingga anak-anak kita kadang-kadang ada yang malas, ada yang rajin tuntas, yang malas tidak tuntas. Maka setelah rapat Dewan Guru dan para pengasuh, jadi pimpinan pondok memutuskan untuk semua santri yang tidak lancar hafalannya, yang ada kesalahannya, maka dia akan dikenakan infak sebagai bentuk sanksi terhadap anak kita. Dan infaknya tidak besar, insyaallah. Dan jika Bapak Ibu mengeluarkan juga menjadi pahala kebaikan. Ini kenapa kami lakukan, bukan semata-mata untuk mencari infak, tidak, tetapi ingin memberikan motivasi, ingin mengetahui apakah anak-anak kita ini sungguh-sungguh hendak ingin menghafal Quran, betul-betul tidak mau. Kita ingin tahu keseriusannya, serius tidak dia menghafal Quran. Karena kita suruh menghafal, ya yang rajin alhamdulillah, bahkan lebih dari target, ya. Lebih dari target, kita target 1 juz, ada yang 1,5 juz, ada yang 2 juz. Luar biasa. Nah, yang malas-malas ini, ya, dia lebih banyak main-main, padahal waktu itu sama. Waktu sama, target kami tidak banyak. Dan itu bisa diselesaikan dalam 15 hari sebenarnya. 15 hari itu bisa anak-anak kita menyelesaikannya 1 juz 15 hari itu selesai semua. Sama otak anak-anak kita semua, tidak ada yang pinter, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang jenius. Kalau menghafal Quran itu semua sama. Anak aja bodohnya Pak Ustaz sekarang, atau tidak ada itu bodoh kalau menghafal Quran itu. Ida pun masih bisa, walaupun tua bisa kalau menghafal Quran. Tidak ada istilah bodoh, pintar menghafal Quran, asalkan ada kemauan dan rajin. Nah, ini yang membuat mudah-mudahan dengan adanya sanksi ini anak-anak kita besok mulai menghafal. Kenapa saya bilang demikian? Setelah kita sampaikan, umumkan, besok bagi yang salah, ada kesalahannya, dia akan mengeluarkan infak senilai 1 sak semen.
sampai ditakutin, terpungguk dengan dulu sampai ketik. Masa kita pungguk ya, udah terkelar. Maksud kita, setelah kita suruh mungguk semen, dia bilang pedep ngapalah, terus semangat lupa ngapalah. Ini berarti tertakutin dong pun dia ngapal. Padahal dengan kesadaran sendiri Al-Quran ini sering saya sampaikan ya. Tidak perlu banyak. Ya. Kewajiban anak-anak kita di sini sampai tamat itu hanya 3 juz. Ya, hanya 3 juz, tetapi betul-betul hafal. Tidak perlu 30 juz, 10 juz tidak perlu. Tidak ada artinya 10 juz, 30 juz. Setelah kita tanya besok, dia lupa. 3 juz saja, tapi sampai mati dia tidak lupa-lupa. Itu yang akan membantu kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 juz, kelas 1 1 juz, kelas 2 2 juz, kelas 3 selesai 3 juz. Sudah wisuda 3 juz besok. Tapi kita harapkan selama 3 tahun yang 3 juz itu, mau ditanya dari mana saja, tidak akan pernah salah. Tanya dari depan, dari belakang, dari samping, dari depan, dari tengah, dari atas, bawah, tetap dia bisa. Banyak lembaga-lembaga yang mengadakan tahfiz Quran 6 bulan 1 tahun selesai 30 juz. Begitu kita tes di kantor camat kemarin 30 juz katanya, tapi tes 3 soal saja tidak ada yang bisa dia jawab. Artinya dia itu hafal setoran. Kita tidak ingin hafal setoran. Yang kita inginkan kalian itu hafal Al-Qur'annya. Setelah nyetor dia murojaah kembali terus. Siapa tahu dari yang 2 juz 3 juz itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang sebagai pembela kita, sebagai pembela orang tua kita, itu yang membuat mudah-mudahan sebagai asbab kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum yang lanjut kira-kira wali santri, ada yang keberatan enggak kalau kita sanksi anak-anaknya? Enggak ada. Ada enggak? Kita sanksi anak-anak kita, sudah saya sampaikan 1 minggu sebelumnya. Kalau besok ujian yang besok ini tidak hafal atau ada salah, dia kena sanksi. Ya. Kita tidak terima uang, terima semen di pundaknya. Mati dong itu membuat semen. Nah, artinya saya ingin mau melihat kesungguhan. Selesai tamat di sini tidak hafal 3 juz, apa mau tetene? Dinarak kan? Tidak ada bedanya dengan kita sekolah tempat lain. Minimal itu lah, siapa tuh ada yang mau masuk SMA, katanya yang masuk SMA kalau ada hafalannya dia tidak keluarkan uang SPP, dia gratis. Ya, kalaupun melanjutkan di sini lebih lagi ada modalnya, maksud saya. Kalaupun tidak sekolah sudah bisa jadi imam di rumah. Tidak ada kul huwallahu ahad dong 5 waktu. Kul huwallahu ahad. Maghrib kul huwallahu ahad. Subuh jadi imam kul huwallahu ahad. Tapi kalau sudah hafal Quran minimal 3 juz, senang makmum dengarkan menjadi imam. Apalagi bacaannya bagus, iramanya juga bagus, lagunya bagus, makanya kita ajarkan lagu juga. Tidak lagu dangdut doang bawang, lagu pop, rock, India, lagu Al-Quran pun juga harus bisa. Ya. Nah, anak-anak kita, Bapak Ibu di santri, ini ada juga yang ikut lomba tahfizul Quran besok pada hari Rabu pembukaan di kantor camat. Kalau lolos, insya Allah akan dikirim oleh kecamatan ke kabupaten. Nah, makanya anak kami ya, jadi tolong, ini yang mendapat keuntungan besar itu kalian. Kalau kami sama orang tua kalian hanya kebanggaan, bangga, senang kita. Ya, dah telah ngajaran, ngajar itu ibadat, lelah muni dalam ngajaran. Begitu ujian sempurna muntas, bangga, senang, hilang lelah kita. Begitu juga orang tuanya. Ya, insya Allah dengan Al-Quran ini maka kita akan dimuliakan, diangkat derajat kita, diangkat derajat keluarga kita,
Nah, sehingga kami terus memberikan motivasi. Nah, begitu juga kepada Bapak Ibu wali santri, ketika anak-anak kita pulang, kalau dalam satu hari itu tidak pernah pelungguh dengar dia ngaji di kamarnya, yuk dia ngaji karena kena murojaah. Kalau dia lagi kan tidak ada alasan. Ketuanya, yaitu dengar tentang murojaah. Ini, waduh dulu, ditegur diingatkan. Kalau dia perempuan tanya, sembahyang bendende, sembahyang, karena kan tidak pernah murojaah saya dengar. Jadi di mana saja, jangan hanya di sini, di rumah pun lebih-lebih. Makanya kenapa saya wajibkan beli Quran kecil itu, supaya bisa dibawa pulang, bisa dibawa main, bisa dibawa kemana saja. Saat sendiri duduk dibuka Qurannya. Jadi hari-hari kita dengan Al-Quran. Lamunnya kata beronas di balik terjelang ke Quran, tidak kejunya beronas. Maksud kita saat nonton TV juga bisa sambil pegang Quran. Ya, dana HP, ule HP, ya, lalu HP, ule HP. Ya. Siaran HP, ini berhasil. Tahu artinya HP? Harapan palsu. Ya. HP itu harapan palsu. Dia takkan mau. Maka kalau kita masih menjadi santri, Al-Quranlah teman kita sehari-hari. Ya, Al-Quran. Nah ini, saya ingin semua kalian santri berikan kebanggaan kepada orang tuanya semua. Orang tua juga kita berharap bantu kami ketika mereka pulang. Karena besok ini setelah bagi raport panjang libur mereka ini 2 minggu. Ya, 2 minggu liburnya itu lama itu. Dia akan pulang bagi raport tanggal 16, baliknya sini tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari, dia 2 minggu. Kalau belum bersami, membiarkan dia kemana saja dia ke rumah liburan aku mengikuti bapak ke kedek. So, itu malah susah tanya. Begitu dia datang lagi ke sini, mulai dengan nol. Macam aku udah sweet tak bangunan penuras pas subuh. Ya, nah jadi di tulung kita masih di Baleno. Apa rada perhatian sholatnya terutama, terus murojaahnya, mudah jarang-jarang mereka sebut dengar yang baca Quran jarang nasi sembahyang, tegur dia, suruh dia murojaah mana 5 menit 10 menit. Nah ini dalam rangka kita membantu anak-anak kita supaya dia tetap cinta Al-Quran. Nah jadi itu sekali lagi kami sampaikan, infak ini bukan semata-mata karena kami ingin Bapak Ibu sekali untuk mengeluarkan infak, tidak, tetapi karena memang betul-betul kami ingin tahu keseriusan anak-anak kita. Dia serius atau tidak? Kalau dia serius, maka pasti tidak akan ada salahnya ketika dia ujian. Nah, ketika tidak ada salah dengan ujian, ini yang kita harapkan, semua bagus bacaannya. Kemudian ada anak-anak kita yang belum memang kita suruh menghafal. Dia belum kita suruh menghafal karena masih dalam rangka perbaikan bacaan. Nah ini ujiannya nanti bin nazar. Dia baca langsung, disimak oleh gurunya, pegang Quran, lihat Quran, dia baca langsung. Benar tidak bacaannya? Ya, itu nanti setelah ini baru dia mulai menghafal. Setelah ujian yang pertama ini, di semester 1 ini, baru dia kemudian mulai menghafal nanti untuk semester yang kedua. Nah demikian itu saja Bapak Ibu sekalian, dan setelah ini nanti sudah ada ruangan masing-masing, penguji masing-masing, kami persilakan dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bagi anak-anak kita yang sudah selesai ujian, ya boleh dibawa kemana saja asal tidak menginap di rumah. Ya mau dibawa kemana selesai ini, ya, tetapi balik lagi karena waktu liburnya belum mulai. Nanti liburnya setelah pembagian raport baru dia libur.
Demikian, kurang lebihnya tiang mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar olehmu tajwid yang sahih, karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qabih, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya, baca olehmu bacaan Jibrilah. Jangan membaca bermain gila, firman ilahi di dalam tanzilah. Warattilil Qur'ana tartila, rajin berguru pada ahlinya. Jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak karuan. Malu berguru tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran. Rajin berguru pada ahlinya. Ayo hai saudara, ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah kesana kemari, agar selamat belakang hari. Rajin berguru pada ahlinya. Kata fakir yang mengharap rahmat Tuhan, khadimutul labim binahdatil waqan. Alhamdulillahi dengan salat salam atas Muhammad penghulu kulil anam, wa alihi dan sahabatnya yang nujum, dan tabi'in dan muslimin dengan umum. Wa ba'du, ini terjemah Melayu untuk anak yang mubtadi berguru. Anak sasak bangsaku Indonesia, pada hukum tajwid kitab yang mulia, diterjemah dari nazam yang bernama Tuhfatul Atfali, kitab yang utama. Dinamakan nazam batu ngompa